Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini pertemuan ke-14 untuk mata kuliahmu pengantar hukum bisnis. Jadi kita ini sudah belajar mulai materi kontrak, masuk juga penanaman modal asing, terus apa itu yayasan. Kita sudah juga belajar tentang hukum bisnis internasional. Tetapi ada hal yang perlu saya tambahkan selama perkuliahan kita. Makanya di pertemuan ke-14 ini saya ingin tambahkan itu untuk kembali memberikan Anda materi tentang bagaimana kita membuat kontrak. Nah, yang mana kontrak ini Anda kan sudah pelajari prinsipnya. Nah, tetapi kita harus tahu bagaimana kita buat kontrak itu. Supaya ketika kamu jadi pengusaha atau kamu mau berbisnis, itu bisa buat kontrak yang sesuai dengan prinsip mata kuliahmu ini, pengantar hukum bisnis. Dalam membuat surat perjanjian itu, yang harus kita pahami, harus selalu ada judul. Selalu ada judul. Tetapi di sini ada dua, ada surat kuasa, ada surat perjanjian sewa atau kontrak. Anda perhatikan, di sini selalu ada judul dalam setiap membuat perjanjian. Ketika kita melakukan perjanjian, pasti ada objeknya. Berarti subjeknya kamu. Kita sudah belajar ini. Subjek akan melakukan perjanjian dengan objeknya. Berarti harus selalu ada objeknya di sini. Kemudian di sini ada pihak pertama, ada pihak kedua. Mengetahui ini itu saksi. Paham ya? Jadi ini berkaitan dengan perjanjian. Terus ada hal yang harus Anda pahami dalam masalah-masalah yang sering terjadi dalam bisnis, yaitu pencurian, penipuan, dan penggelapan. Kadang itu kita susah bedakan yang mana pencurian, yang mana penipuan, yang mana penggelapan. Ini contohnya tujuan dari tindak penggelapan ini memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya, di mana barang atau uang tersebut pada dasarnya milik orang lain. Mengenai objek dalam penggelapan hanya terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai orang lain tanpa melawan hukum. Memang ini perbedaannya. Di situ dia dari awal tidak ada niat. Bagus, tapi di belakang hari berubah pikirannya. Wah, saya ingin kuasai ini barang. Mobil kamu kasih pegang dia supaya cari penyewanya. Ternyata dilihat ini mobilmu bagus, dia bawa lari. Itu tidak dicuri, itu masuk penggelapan. Nah, jadi ketika kamu ke kantor polisi, kamu langsung tahu, Pak, mobilku digelapkan. Wah, polisi tanya, pasti ini belajar hukum dia ini. Anak mana? Saya, Pak, alumni ST66 Kendari. Siapa dosenmu? Pak Fahri. Oh iya, pantas. Nah, jadi kamu sudah tahu bedakan. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaanmu sampai di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Prilita. Di sini saya akan bertanya. Dari penjelasan Bapak di atas, di sini saya sudah mengerti. Tetapi ada yang saya ingin tanyakan mengenai utang piutang. Dalam berbisnis ada juga orang yang tidak memiliki modalnya. Lalu dia datang meminjam uang. Dibuatkanlah surat perjanjian. Tetapi orang tersebut tidak menepati waktu pengembaliannya. Bahkan orang tersebut pura-pura lupa dengan utangnya. Apakah ini bisa dipidanakan, Pak? Terima kasih. Untuk pertanyaannya Gladys ini bagus. Bisakah utang itu dipidana, Pak? Nah, jadi belum lama ini kita sudah dihebohkan dengan kasus viral. Ada berapa gadis itu berkelahi dengan temannya gara-gara utang. Jadi dia pukul, jadinya pidana. Jadi yang dilaporkan orang yang memberikan utang ke temannya, bukan yang berutang.
Nah, makanya temanmu tanya, Pak, bagaimana orang ini? Tidak ada modalnya. Ya, artinya ini teman baik saya. Dia datang, bisa pinjamkan saya uang. Nah, saya mau berbisnis ini. Tapi karena Anda juga percaya, Anda pinjamkan juga. Bikin perjanjian. Saya kasih pinjam kamu 2 bulan. Tapi bisnismu berhasil, ada modal, sudah kembali modal, jangan lupa kembalikan uangku. Ternyata lebih dari 2 bulan tidak dikasih kembali. Kamu tagih-tagih terus, capek. Akhirnya hubungan pertemananmu, persahabatanmu renggang gara-gara utang. Ya Gladys? Renggang Gladys. Akhirnya kalau lewat, lihat temannya, lihat Maria, sudah palingkan mukanya. Itu karena utang. Jadi utang ini memang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, orang itu tidak bisa dia mau dipidana karena masalah utang. Jadi kalau kita bicara hutang piutang itu masuk dalam ranah perdata dia. Jadi ganti rugi, bukan pidana. Jadi bagaimana Gladys? Sudah paham? Jelas itu tadi? Mungkin masih ada yang mau bertanya? Oh ya, Azrul, silakan bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul tadi. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya. Pertanyaan mungkin singkat saja. Apakah dalam perjanjian, baik itu perjanjian bisnis, perjanjian kontrak, atau perjanjian lainnya, harus selalu ada kehadiran saksi sebagai persyaratan yang mengikat, Pak? Sekian, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya Asrul bagus sekali nih. Haruskah ada saksi ketika melakukan perjanjian? Dia menjadi saksi kita. Ya, jadi sebelum saya jawab pertanyaannya temanmu, saya mau lihat dulu siapa mahasiswa yang bisa tanggapi ini di kelas. Supaya saya bisa tahu sejauh mana pemahamanmu sampai di sini di pertemuan kita yang ke-14. Jadi coba, Maria. Saya mau lihat dulu. Coba berikan tanggapan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Asrul. Kalau menurut saya Pak, boleh tidak ada saksi. Yang penting kedua belah pihak bertanda tangan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maria, mantap. Tapi kayaknya ini saya butuh lagi satu orang ini, supaya saya bisa tahu. Saya bisa tahu apakah memang pemikiranmu ini sama atau dalam perkuliahan pengantar hukum bisnis ini kamu itu sudah ada perkembangan ilmumu. Nah, sehingga nanti dari pertanyaan temanmu ini saya bisa luruskan. Jadi mungkin coba Aisyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Sanggu. Kalau menurut saya malah seharusnya ada saksi Pak. Mengapa? Karena sesuai dengan materi yang kita jelaskan sebelumnya mengenai prinsip-prinsip dalam kontrak bisnis, yaitu setiap orang bebas berkontrak tetapi harus memiliki kekuatan yang mengikat. Nah, dengan dasar itikat yang baik dan sama-sama sepakat. Jadi dengan adanya saksi merupakan suatu bentuk kekuatan yang mengikat, sehingga di kemudian hari apabila ada suatu pelanggaran yang terjadi maka sudah ada saksinya. Itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih Bapak. Jadi tadi Maria bilang tidak apa-apa Pak kalau tidak ada saksi. Yang penting tanda tangan dua-duanya.
Nah, terus temanmu lagi tanggapi. Aisyah bilang harus ada saksi sesuai dengan yang apa kita pelajari semua materi tentang pengantar hukum bisnis. Di situ prinsipnya Pak, ya kita ada itikat baik, dia juga penguat, ya. Karena kalau ada masalah di kemudian hari, saksi itu bisa jadi alat bukti. Berarti apa yang dikatakan Aisyah itu mengacu pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Paham ya? Nah, tetapi bukan berarti tidak ada saksi, maka perjanjian itu tidak kuat. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Materai itu merupakan salah satu bentuk alat bukti yang sempurna. Jadi kalau tidak ada saksi, ada materai, baik itu perjanjiannya otentik maupun di bawah tangan, maka itu dikatakan sempurna. Nah, jadi sekarang Anda belajar pengantar hukum bisnis, sudah tahu ilmunya, kamu harus selalu sedia materai di kantongmu. Karena kenapa? Ketika kamu melakukan perjanjian bisnis, bisa saja kan, ini kan strategi, kita ada klien, moodnya berubah-berubah. Hari ini dia bisa taking, bisa besok tidak. Paham? Baik, jadi karena waktu kita ini tinggal 5 menit ini, jadi untuk kuliahmu di pertemuan 14 cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu di materi berikutnya. Nah, jadi saya harapkan temanmu yang tidak hadir, kamu sampaikan ya. Kamu sampaikan supaya bisa hadir. Nah, jadi jangan lagi kamu pikir, wah kalau saya ini tidak hadir saya tidak lulus. Jadi usahakan kamu hadir saja. Untuk terakhir bagaimana penilaian itu kita akan kalkulasi. Jadi selalu ada motivasi belajarmu. Jangan hanya motivasi saya mau cari nilai, tapi datang di kampus benar-benar kamu mau tuntut ilmu. Usahakan kamu cepat bisa sarjana 3,5 tahun. Jangan terlalu banyak main-mainnya di kampus. Nah, karena ini sudah pertemuan 14 ini, Anda sudah mau final. Jadi itu yang saya harus sampaikan sama Anda. Jadi terima kasih. Saya tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.